nih Bang Joni. Iya, sampai udah nggak sabar dia. Kita pengen nanya nih apa ya? Ya dengan COVID-19 ini, lu kan emang sering pergi kemana-mana gitu kan? Betul. Ke Eropa untuk ngasih MotoGP langsung apa kayak gimana gitu kan? Iya. Gimana ya? Lu ngeliatnya untuk MotoGP 2020 ini ada yang berbeda nggak? Nah, ini yang menarik ya. Kan gue juga ngawasin terus dari MotoGP.com ya. Dan gue juga ngedengerin kata-kata komentatornya. Jadi memang di Jerez kali ini memang tidak ada penonton. Oke. Tapi banyak sekali biker yang tetap datang ke track. Mereka nonton dari sisi-sisi sirkuit. Jadi hampir mirip seperti sirkuit di Sentul. Jadi orang bisa masuk tanpa masuk ke tribun gitu. Jadi mereka lihat di tikungan-tikungan itu tuh masih ada. Dan memang ya tidak dilarang. Jadi mereka memang tidak masuk ke sirkuit, tapi mereka berada di sisi-sisi bukit-bukit di sekitarnya. Mereka masih banyak juga yang datang ternyata. Itu menarik banget sih gitu loh. Jadi kayaknya antusiasmenya itu masih sangat-sangat besar. Jadi mereka ada yang naik motor, naik mobil, mereka malah camping di samping-samping sirkuit Jerez. Jadi ya inilah MotoGP gitu loh. Karena colongan-colongan gitu Bang ya? Iya. Jadi dibilang colongan juga enggak, karena itu memang publik area. Tidak, karena di Spanyol sendiri kan memang sudah sangat-sangat dilonggarkan suasananya. Kebetulan juga belum lama ini gue juga baru chat sama Sandretta. Kalau mau tahu, Sandra Lopez itu adalah anak buahnya dari Carlo. Ya, dia bilang memang suasananya sudah mulai normal di Spanyol dan di Italia. Jadi orang udah bisa bepergian kemana-mana. Walaupun mereka tidak bisa ke tribun, mereka masih bisa naik ke perbukitan di pinggir-pinggir sirkuit gitu loh. Jadi ya masih ada juga yang nonton gitu langsung gitu. Oke. Nah kalau lu sendiri nih Mbak, ada nggak keinginan untuk ya kayak tadi ini kan ada colongan-colongan bisa nonton gitu ya dari sisi berbeda gitu. Ada nggak keinginan kapan mau kemana gitu? Keinginan untuk nonton MotoGP lagi ya langsung ya? Betul. Sebenarnya kalau memang kita mau ke sana, mau nonton gitu ya, sebenarnya memang restriksi itu memang tidak ada lagi gitu loh. Kita bisa ke luar negeri kemanapun juga sebenarnya sudah bisa. Ya. Cuma kan yang menjadi masalah buat para fans bahkan para sponsor adalah kadang kita ingin nonton MotoGP. Ambil contoh, kalau kita ke Belanda, bahkan selama masa PSBB 1, PSBB 2 itu penerbangan tetap ada. Kita bisa ke Belanda. Tapi kan balapannya nggak ada. Gitu. Ya. Kita bisa kita bisa ke Jepang atau kita bisa ke Singapura, itu bisa. Tapi di satu tempat balapannya nggak ada, lokasinya sudah dibuka. Ada yang lokasinya dibuka, balapannya nggak ada. Jadi itu sangat-sangat menarik sih gitu. Oke. Nah, nih ngomong-ngomong nih Mbak, belakang gambar lu keren tuh, itu lu bukan ya? Kebetulan motor balap gua yang tadinya buat kejurnas IMS 2020 yang akhirnya nggak jadi, memang didukung oleh Federal Oil dan Bolt Riders. Tapi foto yang ini saya cukup tahu diri, jadi saya pakai fotonya Edar Pons saja. Nah, ini gue jadi inget nih, kemarin kan beberapa waktu lalu ya, minggu lalu ya mungkin ya. Iya. Dan lu kan juga sebagai pencinta MotoGP dan tim juga ya sebagai pencinta kecepatan juga adrenalin di sirkuit ya. Iya. Aku baru nyentul ya, ibaratnya nyentul apa ya? Ya main di sentul lah, pakai motor. Iya. Ya. Bareng sama Dimas Eki. Pertama. Iya, dia coachnya untuk yang kelas expert, intermediate dan juga profesional. Ya. Sedangkan kalau gua bagian cuap-cuap sama ngajarin yang kelas beginner gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, olinya yang lu pakai itu Federal Oil juga bukan tuh? Nah, jadi gini, jujur, kalau umpamanya seorang Dimas Eki, itu kan mereka pakai Superbike yang kemarin dia pakai di Sentul itu adalah Aprilia RSV4 RF. Itu yang memang replikanya dari tim Federal Oil Gresini MotoGP. Nah, kebetulan kalau motor gua adalah CBR 1000. Nah, cuma masalahnya kan kalau gua CBR 1000 itu nggak cuma buat track day, tapi itu buat keperluan iklan, promosi ataupun bikin konten. Nah, di situ tuh itu seperti perusahaan gua dalam bentuk sepeda motor. Jadi operasional cost-nya itu mesti gua hitung banget secara detail.
Tapi kan namanya motor harus jalan, harus Ya. dipakai di track, dipakai di jalan raya, di mana. Untuk menekan operasional cost, jelas salah satunya adalah supaya maintenance mesin tuh lebih murah, gitu, lebih awet. Nah, dan juga untuk oli juga harus gue hitung dong. Gue nggak boleh yang mahal, tapi kualitasnya bagus. Dan yang gue pakai itu adalah Federal Racing. Oh, itu tetap lu pakai juga ya? Federal Racing, gue nggak pakai Federal Matic. Walaupun Federal Matic itu katanya lebih awet, tapi itu nggak bisa. Itu untuk Matic. Itu adalah Federal Racing untuk high performance. Gitu. Iya. Jadi tadi lu bilang harganya jauh lebih murah ya dari oli Iya. Racing, tapi dengan kualitas yang ya setara. Iya betul. Oke. Nah, Bang Joni, Ya, dulu nih, Bang Satar, Bang Dimas, jangan mana-mana dulu. Ini kita akan buka sesi Q&A ya. Pertama teman-teman yang langsung nih nonton. Ada yang mau bertanya nggak nih? ini udah ada nih buat Dimas Eki dari Ramadan Wahyu. Bagaimana caranya balapan tetap bersemangat di dalam kondisi trek basah atau hujan? Ya, jadi intinya kalau balapan, kalau saya itu ya setiap balapan mau hujan, mau kering, mau dimanapun semangat karena saya dari dulu kecil saya mimpinya buat jadi pembalap di GP gitu. Jadi ketika ada kesempatan balap itu saya senang banget, makanya saya nggak pernah nyanyain kesempatan ada balapan mau hujan, mau kering, kapan. Saya suka hujan karena kenapa? Ya, semua pembalap itu nggak semuanya bisa hujan gitu. Tapi kalau di Moto2 Grand Prix beda lah, karena kan semua pembalap topnya dari negara masing-masing gitu. Cuman ada apa ya? Ada keberanian sedikit lah, lebih daripada rider lain kalau di kondisi hujan gitu. Intinya sih semangat di setiap kondisi, semangat terus. Karena kan kita bawa bendera merah putih. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari Sandi untuk Dimas Eki nih. Pak Satar, tunggu dulu ya Bang. Oke, untuk Dimas Eki, mungkin tidak kembali ke Moto2 dengan tim FOGM2 dengan Federal Oil Gresini Moto2. Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang jawab Tadi ini mestinya tuh. tapi nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Gimana Dimas? Ya intinya kayak tadi yang sempat saya omongin di awal kan, preparation rider, seenggaknya saya sekarang tetap preparation. Ketika ada kesempatan, insya Allah saya siap, intinya kayak gitu. Oke. Nah, tapi kalau kayak gitu kira-kira harus apa sih yang Dimas siapkan gitu? Kalau dari personal, dari rider, yang pasti kondisi fisik, training terus, ya kita juga pantau pergerakan di balapan Moto2 ini, karena yang pasti setiap tahun atau setiap sesi pasti tim-tim di Moto2 itu pasti ada yang tadi saya bilang, informasi lebih, riding style yang berbeda, terus mungkin ada kayak teknik support yang lebih, mungkin dari bannya ada komponen berbeda atau lebar yang berbeda, atau dari suspensinya. Ini dari lebih detail lagi sih, banyak banget yang pasti bakal ngebantu ridernya gitu. Nah, kalau untuk rider tetap jaga kondisi fisik, riding, dan terus improve. Jadi dinamis saja setiap race itu pasti ada stepnya yang berbeda. Nah, kita harus ngikutin gitu, nggak bisa kita stay di tempat yang itu. Oke. Nah, nih buat teman-teman yang lain, kita masih tunggu pertanyaan terbaiknya, karena Bang Joni ini ada 10 untuk pertanyaan terbaik. Itu masih Apa? voucher GoPay Bang Joni, senilai Rp100.000. Buruan makanya yang mau pertanyaan, buruan. Jadi kira-kira apa nih teman-teman, apa yang mau ditanyain, silakan masukin pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, ini ada yang nanya lagi, tapi untuk Bang Joni nih. Apaan? Nggak ada. Itu prediksi. Nah, kalau sebenarnya ini untuk mengganti prediksi jelang MotoGP Spanyol nih Bang ya. Ini nggak Bang? Oke. Nah, nih ada pertanyaan lagi untuk Dimas Eki dari Rehan Firdaus.
benarkah mitos kalau sudah punya anak pembalap jadi takut ngebut? Nah, gimana tuh Dim? Dimas anaknya 2 sekarang ya? Ya sebenarnya sih bukan mitos ya, itu balik lagi sih ke personalnya. Contohnya Tetsuya Nagashima anaknya 3, dia bisa perform di sana. Sebenarnya sih baik lagi kalau kita rider kita nih Indonesia terlebih ya dapat kesempatan yang sama dengan rider lain dari segi support, dari segi latihan, dari segi spare part dan segala macamnya, mungkin hasilnya akan berbeda. Intinya itu. Oke. Karena apa? Kesempatan kayak contoh kasar Hafiz Harim, dia lama di Spanyol, dia disupport sama negaranya, sama timnya, hasilnya kita bisa lihat sama-sama. Cuman jangan berharap yang dapat kesempatan cuma sesaat dapat hasil yang besar gitu, ya seperti itu sih bayangannya. Oke, jadi kayak sebenarnya jangan ngarep kayak makan cabai ya Dim. Kali ini Iya, makan dikit langsung pedas gitu. Oke. Ini gambaran aja gitu. Jadi mitos itu nggak benar. Tidak benar. Sekarang contoh yang kemarin menang di Qatar, Tetsuya Nagashima, Iya. dapat tim bagus, support bagus, training bagus, bisa perform. Jadi maksudnya lebih ke situ aja, kita mikirnya ke realnya aja seperti apa sih kayak gitu. Oke. Nah, nih untuk Mbak Satar. Wah. Mbak, are you ready Mbak? Kenapa nih? Apa nih? Ada apa nih? Ini ada pertanyaan dari Dirja Muhammad Iqbal. Mbak Satar, dari kacamata Mbak, the next Dimas Eki dari Indonesia yang akan berkesempatan berlaga di ajang Moto2 atau di MotoGP, kira-kira siapa nih Mbak? Nah, sebagai pecinta MotoGP, lu ada nggak gambaran nih? Gini, kalau kita bilang the next itu berarti yang sesi saat ini, artinya Dimas Eki-nya itu udah mau pensiun atau udah mau mokat. Kita udah bicara the next. Wah, nggak bener loh. Nah, makanya gue bilang the next ini salah. Karena Dimas aja masih umur 26, jadi belum habis. Nanti kalau mamanya dia udah umur 30, baru kita bicara the next. Oke. Dan sampai detik ini, kalau untuk bicara the next, gue masih belum melihat ada bibit-bibit muda yang ada. Seperti sebut saja Andi Gilang, pengalamannya masih sangat hijau. Galan Hendra, dia balapan di WSS yang which is itu benar-benar motor yang completely berbeda dengan Moto2. Jadi untuk sampai saat ini ya kita melihat masih kedepannya mungkin Dimas Eki masih belum bisa digantikan untuk 2-3 musim ke depan. Tapi kita nggak tahu ke depannya gimana gitu loh. Mungkin Andi Gilang akan improve, Gary Salim akan improve, tapi sejauh itu mereka masih kurang jam terbang aja gitu. Itu aja menurut gua. Oke, jadi untuk saat ini menurut Mbak belum ada ya? Masih belum ada. Masih belum ada. Oke, Bang Joni mungkin ada yang lagi mau ditanyain dari pembaca? Pembaca tuh. Dari Penonton. audiens. Iya, audiens. Penonton. Ini mungkin ada pertanyaan nih dari Didit Abdillah. Mau tanya ke Dimas Eki, kalau melihat MotoGP sekarang kan usianya makin milenial tuh, makin pada muda. Ada Fabio Quartararo, kemudian Mikel Wona yang ini masih di bawah 20 tahunan. Nah, kira-kira nih untuk pembalap Indonesia ataupun mungkin persiapan untuk pembalap Indonesia itu, cara pembibitannya untuk mengejar setidaknya mengikuti tren muda ini harus seperti apa ya? Apakah memang harus dari diri sendiri atau mesti ada di dukungan lain, atau istilahnya paling ekstrim ya kalau istilahnya naik haji mesti ke Mekah, kita kalau pengen jadi pembalap bagus ya udah kita berangkat ke Spanyol. Kira-kira gimana Pak Budi? Jadi gini loh, tadi sempat saya singgung juga. Jadi sebenarnya ke Iker Lecuona, saya dulu balap CV bareng dia. Dia itu punya tim manajer yang benar-benar itu ngurusin jenjangnya dia mau kemana. Dia berusaha nyari slot, makanya bisa ke Interwetten waktu itu sama Thomas Luthi. Terus habis itu ke tim KTM itu kan sama terakhir tuh yang sama Sam Lowes itu. Nah, dia tuh jadi yang bergerak sebenarnya bukan Iker. Iker kerjanya cuman training sama perform sama balap. Mereka nggak ngurus rider di MotoGP kalau bisa datang langsung atau mengamati langsung di track. Mereka tuh cuman fokusnya kalau dari track cari setting, race, perform.
Maksudnya lebih ke kayak to the point gitu, bukan kayak rider yang nyari sponsor, rider yang nyari ngurus tiket, ngurus visa segala macam kayak gitu tuh sebenarnya enggak. Itu ada tugasnya manajer tim yang ngatur semuanya, manajer rider yang ngatur semuanya. Kan jadi kalau setiap makanya kalau perhatiin deh kalau di MotoGP ada manajer tim yang ngatur kontraknya si rider. Iya. Dia mau planning mau ke tim A atau mau ke tim B. Maksudnya dari segi kayak gitu, rider udah difokusin tugas kamu latihan, balap, perform. That's it gitu. Maksudnya seruncing itu gitu, supaya bisa dapat goalnya. Goalnya apa? Mau jadi future champion atau seperti itu. Nah, sedangkan di sini ya maksudnya pengalaman saya ya seperti itulah yang tadi saya bilang, maksudnya saya masih banyak ngurus sana sini, tapi kan fokusnya jadi berbeda gitu. Iya. Jadi kalau kita dapat support dari pemerintah, mungkin dapat kayak punya manajer tim, maksudnya pure manajer tim yang ngurusin hal seperti itu, nyari ngurus misalnya bisa dapat tim ke tim pabrikan atau tim yang kayak misalnya Mars VDS atau Federal Oil atau kayak top 3-nya atau 5-nya di Moto itu mungkin halnya mungkin berbeda karena mereka dapat ilmunya yang paling bagus, terus bisa dapat chief mekaniknya atau data loggernya yang mendukung rider supaya hasilnya mengerucut gitu. Maksudnya kayak gitu. Kalau boleh dibilang ini di Indonesia belum ada profesi manajer yang seperti manajer pembalap di Eropa. Jadi emang pure makanya kayak tadi Om Joni ngomong harus kita ke misalnya ke Eropa gitu, Spanyol atau Itali mungkin itu ngebantu banget karena mungkin kita bisa misalkan saya mau sama Carlo atau sama tim Grace ini nih sama Fausto, ya udah kita bayar, maksudnya kita sama di manajerin sama mereka, jadi mereka yang ngatur kita nih untuk training, untuk balap, untuk training gymnya atau training motornya seperti apa, karena mereka udah punya polanya champion, karena kan si Fausto juga champion rider gitu dan di tim Grace ini banyak banget champion-championnya sebelumnya gitu. Nah mereka punya pola ini dan kita harus ngikutin polanya itu kalau untuk jadi champion karena mereka udah punya polanya, bukan kita yang membuat pola-pola gitu loh. Baru sendiri ya. Jadi sebenarnya sih lebih ke situ, cuman ya ini dari pengalaman saya pribadi, saya lihat langsung sebenarnya kita perlu orang-orang yang seperti ini gitu. Dari saya sih seperti itu. Ya. Mungkin kalau Mas Eka kan udah pernah datang ke sirkuit langsung ke tim Grace ini pasti tahulah seperti apa gitu kan. Tapi kan teman-teman gitu. Di sini juga ada yang belum tahu, Dim. Ya nggak, maksudnya bisa Mas Eka dan Om Joni mungkin bisa. Ya. Oke. Nah, nih ada pertanyaan Mbak Satar nih, untuk Mbak Satar nih. Oh, aduh. Ini sebelum pertanyaan nih dari Kang Teddy dulu nih. Kang Teddy kan Mbak Satar mau nggak jadi manajer di Mas Eki buat jadi rider FOGM2 2001? Jadi gini, 2010 waktu zaman IRS, manajernya Dimas Eki itu gue. Oh, Oke. Belum ya? Iya, 2010. Lalu saat ini manajer Dimas Eki itu manajer gue juga, tapi sayangnya bukan manajer balap, manajer buat endorsan gitu. Jadi beda. Tapi ya kurang lebih sih memang yang saya udah sama Dimas juga ngalamin ya. Jadi kan di masa-masa kayak gini kan profesi jadi kayak seperti selebgram itu kan juga kurang lebih seperti pembalap. Jadi si orang itu benar-benar tinggal urusannya endorsan. Udah nggak ngurusin yang kontrak, nggak ngurusin apapun juga. Dan yang pengamatan gua yang jadi kendala di pembalap Indonesia untuk balapan di MotoGP, Moto2, mereka itu tidak diperbolehkan punya pembalap punya manajer pribadi. Bahkan untuk mendapatkan kontrak pribadi pun mereka dilarang. Jadi mereka seperti bagian dari sebuah tim tersebut aja. Gitu. Itu yang menjadi sangat-sangat sulit buat pembalap kita tuh berkembang. Mereka dikontrak jangka panjang, mereka nggak boleh improve, mereka nggak boleh pakai helm ataupun sponsor pribadi mereka nggak punya. Jadi mereka sangat ketergantungan dengan pabrikan yang mengontrak mereka saat ini. Dan ini berlaku kepada hampir 99% pembalap di negeri ini. Ini yang akan menjadi sulit ketika mereka berada di luar negeri sendirian, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gue rasa Dimas Eki juga udah cukup kenyang ya ngalamin yang kayak gitu ya, Dim?
Ya udah gitu aja. Oke. Nah, nih pertanyaan nih, Dim. Untuk di Mas Eki, pola makan dalam pembalap, apakah ada untuk menunjang performa? Jika ada, makanan apa yang sangat dilarang untuk dikonsumsi? Yang pasti sih kalau kita lagi kayak race weekend gini, Ya. yang pasti sih jadi makanya kenapa Edgar tadi Fausto sempat ngomong kita nggak bisa makan ke restoran di luar track karena mereka punya hospitality-nya sendiri. Nah, di hospitality-nya itu sendiri diatur rider. Biasanya di sirkuit cuman makan misalnya pasta sama ayam apa sih namanya breast chicken gitu. Jadi cuma pasta sama itu, atau mau dia pilih nasi maksudnya, atau salad. Jadi maksudnya bukan hal-hal yang makanan yang cukup berat atau yang gorengan terlalu berlebih atau berminyak seperti itu sih. Nasi Padang itu nggak boleh? Nasi Padang kalau balik Indonesia boleh. Nggak cuman, maksudnya kalau udah di track itu cuman karena kan semua tim itu pasti punya hospitality-nya, kayak FOGM ini ada hospitality-nya khusus Grace ini gitu. Nah di situ rider boleh minta biasanya yaitu pasta, nasi putih sama chicken breast itu. Karena kan mereka harus recovery bagus, makan yang bagus, protein yang bagus, seperti itu sih. Nah, kira-kira Bang Joni ada yang mau ditanyain lagi? Gue tadi penasaran, chicken breast-nya itu digoreng, Cuman dikasih olive oil, di grill sedikit udah. enak gitu. Ya kasih garam dikit biar ada rasa. Emang seperti itu bener deh. Coba nanti rasain kalau ke Eropa, ke hospitality Federal Oil, saya mau makanan seperti rider gitu. Bilang saya mau makanan seperti Edgar Pons gitu. Pasti rasanya plain gitu aja sih. Cuma dari olive oil sama sedikit garam biasanya. Masih garam sedikit aja ya? Iya. Makanya Kang Eka pas kita di JRS kan kita bilang kita nggak mau makanan pembalap kan, kita mau makanan tamu kan. Makanan normal ya? Makanan normal gitu. Normal. Oke. Ini nggak kerasa loh Bang. Iya. Mas, Qatar, Bang Joni, kita udah ngobrol kurang lebih 1 jam lebih loh. Betul. 1 jam lebih loh. Udah mungkin mau masuk preparationnya maghrib kali ya. Iya, betul. Nah, mungkin Bang Joni ada sedikit summary. Ya, kalau kita melihat bahwa seluruh tim saat ini mempersiapkan kondisi yang satu sisi mereka bahagia bahwa balapan dimulai, di sisi tetap bahwa COVID-19 ini masih kayak tanda petik ancaman. Terbukti dari dikatakan oleh Carlo, protokolnya begitu ketat sampai harus melakukan PCR atau swab test yang hanya istilahnya itu masa berlakunya 5 hari, dan kemudian mereka pun di bubble ini artinya tidak boleh kemana-mana, hanya hotel, sirkuit, dan bahkan tadi berjalan ke luar sirkuit berikutnya harus di swab lagi. Dan juga kita mengetahui bagaimana persiapan pembalap yang setelah menjadi namanya tidak balapan itu dari penjelasan di Mas Eki, mungkin tidak langsung balapan dengan motor tapi melatih fisik dengan bermain sepeda, ataupun juga mungkin sebagai karena ada pembatasan kurang harus tampil, tidak boleh menggunakan motor balap, tapi mereka menggunakan motor yang setidaknya menunjang performa. Dan juga tadi yang lebih unik lagi dari Mbak Sata menceritakan bahwa setelah sekian lama berbulan-bulan ditutup, pada saat dimulai masih ada istilahnya kan MotoGP yang udah mulai datang, padahal jelas Perez di 2 ronde ke depan yang hari ini dan minggu depan memang tidak ada penonton sama sekali. Tapi paling tidak ya kita sebagai pelatih MotoGP cukup lega bahwa sudah dimulai, dan kita ketiga MotoGP ini akan menghadirkan dua yang sangat seru, dan di mana tidak ada perwakilan kita dari Federal Organization Moto2 tampil sana bersama Edgar Pons dan juga Nicola Bulega. Mungkin itu sama dari saya mereka. Mantap banget nih. Mantap banget summary-nya dari Bang Joni. Dan juga nih untuk teman-teman yang tadi udah melakukan atau kan memberikan pertanyaan, ya nanti pasti akan dihubungi sama tim kita ya Bang Joni ya. 10 terbaik tadi yang terbaik, dan juga ya tadi nggak cuma voucher GoPay, tapi ada juga ya mungkin bukan tambahan ya, tapi merchandise jadi Federal Oil Grace ini Moto2 untuk orang
yang melakukan pendaftaran ya. Ya. Oke. Nah itu nanti kita dihubungin. Tanpa terasa sebenarnya nih ada 63 pertanyaan loh sebenarnya. Tapi ya karena kita keterbatasan waktu, Betul. Mas, Satar, jadi mungkin nextnya nggak ada salahnya kita akan bikin lagi kali ya. Boleh. Ditunggu. Mudah-mudahan ya. Siap, siap. Oke. Boleh. Tapi mereka, kita jangan lupa nih buat audiens juga jangan kabur duluan. Isi ada survei ya buat yang mengisi 10 lebih dulu ada sesuatu yang menarik gitu buat ngobrol. Makanya setelah ini dan buat yang audiens langsung isi survei yang dikirimkan dan juga Untuk list surveinya ada di tempat chat ya. kenapa? Yang untuk list surveinya ada di form yang chat ya. Iya betul, di kolom chat tuh ada tuh yang Google bla 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 bla. Kalau diisi 10 yang duluan mengirimkan apa ya ada sesuatu yang menarik lah dari kita. Oke. Dari gue Eka Budiansa dari Otores ID dan juga gridauto.com mohon pamit nih ya. Ya turun pamit juga dari saya Joni Lono Mulya dari motorplusonline.com. Oke. Mas Eki, Mas Sapar, Thank you. buat ngobrolnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, guys. Buat Bang Katar dan kapok-kapok nanti kalau ada. Yuk, siap. Mas Eka, Mas Joni, Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Joni, Mas Eka, sama tim Federal Oil. Oil Semoga Gresini tim Moto2. Federal Oil Moto2 dapat hasil yang bagus minggu ini. Amin. Ya. Dan nextnya ada Indonesia Rider di situ. Oke. Thank you guys. Oke guys, See you. kita pamit dulu. Bye. Bye. Bye.